Halo semuanya, balik lagi sama kita nih, Tria Republix. Oke. Pasti sebelumnya lu udah nggak asing kan ngeliat dua orang ini nih, Bang Robi sama Bang Bima. Sebelumnya, iya. Lu semua sebelumnya ngebahas apa tuh Bang? Di konten sebelumnya? Kemarin profesi. Etika profesi. Kalau abang satu nih? Gua kemarin ngebahas tentang perlindungan konsumen. Konsumen. Menarik. Dan satu lagi nih, ada tamu yang baru datang nih kali ini. Perkenalkan dong. Silakan. Ya, nama gua Indesa Muhammad, gua masih pelajar lah, masih di Universitas Pancasila di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Kalau boleh tahu kekhususannya tuh apa sih ngambilnya? Khususan gua ambil dari awal tuh Perdata Murni. Oke, perdata murni. Berarti dari semua di sini mungkin ini obrolan hukum berarti kan ya? Iya kan? Karena semua nih backgroundnya nih di sini hukum. Benar. Menarik bahasannya nih. Berarti kalau misalkan dari lu sendiri nih, gue lagi lu kan tadi bilang perdata murni. Iya. Berarti perdata murni itu nggak jauh dari kata PMH. Ya, PMA, perbuatan melawan hukum. Nah, sebenarnya PMH itu apa sebenarnya? Simpelnya aja. PMA itu ya perbuatan seseorang merugikan seorang lain. Yang secara melawan hukum. Yang secara melawan hukum. Oke. Karena ada perbuatan. Tapi unsur-unsurnya apa kalau boleh tahu? Unsur-unsurnya itu ada 5. Apa Ya. itu? Itu yang tadi gue singgung, yang perbuatan yang pertama itu perbuatan. Perbuatan. Yang kedua itu perbuatan melawan hukum. Melawan Oke. hukum. Yang ketiga itu kesalahan. Kesalahan. Yang keempat itu adalah kerugian. Oh, kerugian. Yang kelima itu hubungan kosa. Oh, kalau PMA ya. iya, kalau PMH, unsur PMH itu ada itu. Tadi yang poin keempat ada kerugian ya. Iya, ada yang kerugian. Berarti kerugian itu mencakup apa aja sih di dalamnya? Kerugian antara misalnya gua sama lu merasa gua rugikan, gua melawan hukum juga, lu bisa gua bisa dikenakan unsur PMH itu, 5 unsur itu. Karena gua udah merugikan lu gitu. Kerugiannya tuh biasanya dalam bentuk apa aja tuh sih? Kerugiannya itu ada 2, imaterial sama material. Di material dan materi. Imaterial itu contohnya psikis, lu kena psikis, misalnya di pidana itu kan ada namanya penganiayaan. Iya. Ya kan? Pasti kena ke psikis kan, itu namanya imaterial. Penganiayaan menarik banget nih. Yang gue tahu soal penganiayaan, apalagi Bang Bima nih, mungkin nih pidana pasti melekat banget nih di dia nih. Penganiayaan. Iya, menarik kalau bahas penganiayaan. Sebenarnya bisa gak sih penganiayaan tuh? Kalau buat di bawah anak PMH. Bisa gak sih Bang Robi, Bang Bima mungkin? Ini ya, ya bisa dong. Pasti lo ya yang tadi dibilang imaterial kan. Pasti kan kalau dia dianiaya kan psikologisnya pasti kena. Ya contoh dia disekap, disiksa. Contoh ya kalau ada kasus kemarin tuh seorang mahasiswi, gue lupa di mana. Beritanya baru banget tuh, bisa di kawan-kawan cek nanti. Dia seorang perempuan, dia disekap tuh. Disekap dan diperkosa. Nah, kalau ya singkat-singkatnya kalau kita bicara tentang PMH-nya ya imaterial, terkhusus hal ini adalah imaterial, ya dia pasti akan menuntut imaterial itu yang harus dipenuhi ya untuk mengganti ke apa? Dia kan disekap pasti psikologisnya pasti kena. Kalau imaterial tuh ada ini nggak sih Bang batasannya gitu? Gak ada sih Untuk meminta segala macamnya. selama masih rasional ya. Ya ibaratnya kita meminta imaterial kepada yang kepada pelaku dalam ini terduga pelakunya, ya kita harus mintanya ya semampunya dia juga. Kita nggak bisa ini yang dalam hal ini kalau katakan kita minta ke apa sih namanya itu? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Nah, itu biasanya mereka tuh akan kalau dari negara, kalau lu laporin sebuah kasus ke mereka, itu nanti mereka akan nyatet tuh gue lupa lagi apa namanya tuh, kayak uang penggantinya, kompensasinya dalam kerugian yang dialamin si korban itu apa aja, nanti negara nyatet, negara yang akan bayar. Mungkin sebelum kita Bukan negara ya, korban pelaku nanti yang ini, tapi dihitungan udah sama mereka. Individu sama individu lah ya Bang. Mungkin sebelum kita masuk terlalu jauh ya. Nah, gue penasaran nih, pengen tanya nih. PMH itu apakah unsur melawan hukumnya itu apakah hanya sekedar melawan hukum di hukum perdata gitu atau keseluruhan nih? Mencakupnya gitu. Mencakup KUH per doang atau bisa di KUHP atau bisa di lain. Di situ yang jawaban itu gue tuh pernah baca nih di buku ini oleh Dr. Munir Fuadi. Buat tunjukin. Munir Fuadi. Gue nih dikasih suruh baca ini dari dosen pembimbing gue
lagi Oh berarti lagi skripsian? lagi skripsian, tetap PMA juga. Semester akhir lah ya, Semester akhir. Lagi hangat, lagi hangat, Iya. lagi hangat. Dan Fresh yang banget nyuruh gue untuk baca buku ini adalah Dr. Nina Silvana. Oh, Dokter Nina Silvana Iya. dari Fakultas Hukum Pancasila. Pancasila. Iya. Jadi kalau misalnya yang dibilang si Michael itu di abad 19 itu cuman yang sejarahnya ya di halaman 10 atau halaman berapa gitu gua baca itu cuman ke undang-undang. Tapi di tahun 1919 itu diluaskan. Diluaskan bukan undang-undang doang aja, masalah perjanjian gitu. gitu. Perjanjian itu contohnya yang melakukan secara sepihak yang tidak diatur. Gitu. Berarti itu tidak hanya mencakup KUH per doang ya? Enggak PMH. bisa, ke pidana juga bisa. Pidana juga. Iya, karena kan kalau dipidana kan itu berdasarkan undang-undang kan. Iya. Pidana juga undang-undang kan. Iya. Benar-benar. Berarti melawan hukum gitu udah. Tapi Bang nih, lu tahu gak sih Bang? Sebenarnya emang Indonesia tuh udah ada ngatur hukum perdata gak sih? Apa yang masih bawaan dari Belanda sih sebenarnya? Menarik tuh. Apakah hanya turun temurun atau sudah Kalau Kita jauh-jauh nih ngomong PMA segala macem. kalau perdata masih Belanda lah kita. Masih Belanda. Masih Belanda, turunan dari Belanda. Oh, makanya iya. makanya kan kalau lo belajar hukum perdata waktu lo kuliah pasti masih ada yang bilang ini perdata barat. Perdata Barat. Perdata gitu barat. ya. Kalau orang Cina juga ada di pasal di KUHP kan ada tuh untuk orang Tionghoa pakai pasal ini. Kalau untuk orang apa lagi ya? Kayak yang barat tuh yang bukan Islam lah kalau untuk Eropa gitu ya. makanya itu kalau di luar Islam lah kalau kita bicara waris ya nama itu waris tadi yang gue ngomong. Pasti kebagi-bagi tuh skup-skupnya ada gitu. Oh gitu. Ya setahu gue kalau perdata masih dikaji di DPR tuh. Masih dikaji ya. Iya, Tapi masih sekarang dikaji. tuh kita masih menggunakan dari Masih Belanda. lah, Bahasa masih Belanda gitu lah ya. Masih Belanda kalau. Kalau Bang, yang lu kaji kemarin itu kan mengenai konsumen. Benar-benar. Itu kan diatur di undang-undang apa? Undang-undang Undang-undang konsumen ya. Nah, itu kan kasusnya PMH, apa diputus PMH kan? Kasus gua waktu gua skripsian. Itu Itu kasusnya PMH. PMH. Tapi berarti bisa ditarik pakai undang-undang perlindungan konsumen gitu. Enggak. Sebenarnya kalau mengajukan gugatan kan nggak bisa ya, Bang. Ini kan ada abang lawyer kita nih. Nah, Iya, iya. Kalau mengajukan gugatan nggak bisa menggabungkan kan. Kalau misalnya PMH sama konsumen. Iya kan kalau Nah, misalkan ada badannya lagi. Iya. Jadi harus dilihat dulu kasusnya itu sebenarnya masuk ke PMH atau perlindungan konsumen. Fokus gugatannya. kasus perlindungan konsumen ini setahu gue kan dia bisa lari ke pidana, bisa lari ke perdata kan. Ya. Tapi kalau dari kasus lu kemarin itu gimana? Kalau dari kasus gua kemarin masuknya ke perdata. Ke perdata dan diputus secara PMH gitu ya? Enggak, diputusnya diputusnya Diputus PMH. secara PMH. Tapi gua ngangkat dari sisi perlindungan konsumennya. Angkat dari perlindungan konsumen. Berarti konsumen perdata itu sepenting itu ya harusnya ya kita memahami ya. Betul, Iya. betul banget. Cuman kenapa pada orang-orang pada nggak tahu ya gitu ya? Apa mungkin karena penyuluhannya kah atau gimana? Apalagi kalau banyak fenomena-fenomena tentang itu ya. Kalau lu nih yang lagi neliti nih, kalau fenomena hukum yang sekarang lu angkat ini tentang apa? PMH-nya itu di bagian apa gitu? Gua sebagai jual beli tanah. Dia beli tanah. Jual beli Oke. tanah. Terus Dia itu yang gua angkat ini sebenarnya putusan Wanpres. Putusannya Wanpres. Sudut kontrastasi gua mau mengangkat itu adalah PMH. Mau meneliti dari sudut pandang PMH-nya ini. apanya yang lu lihat itu sebagai titik tolak ukur PMH itu lu lihat dari mana gitu loh? Yang bagus tuh. Karena kan di sengketa putusan gua itu yaitu hakimnya menyatakan penggembokan. Fakta hukumnya ya? Fakta ya, hakimnya menyatakan memutus bahwa penggembokan adalah wan prestasi. Tapi kalau kita lihat dari kasusnya, dari perjanjiannya dan adendumnya, sorry nih gue potong. Gue soalnya belum tahu nih kronologi Iya. kasusnya. Boleh kan nih, lu Iya, jelasin nih. dulu kronologi. ini ada Sehingga tersumber. ada 3 orang lah, 3 orang dia melakukan jual beli. 3 orang melakukan jual beli Iya, nih. mereka ini 2 orang ini yang jual. Iya. Mereka ini awalnya ahli waris. Oke, mereka ini dulu awalnya ahli waris. Mereka ini mau menjual di balik nama dulu lah SHM-nya, Oke. sertifikat hak milik. Diganti lu nama ke mereka, punya mereka. Karena kan kalau misalnya nggak punya mereka kan nggak bisa mereka jual kan. Iya. Ya kan? Makanya mereka ke BPN Untuk balik nama. untuk balik nama. Ya.
Dan mereka ini sudah mensepakati bahwa mereka itu akan melakukan jual beli, sudah di DP seberapa besar gitu DP-nya. Oke. Dan mereka buat perjanjian dong. Buat perjanjian bahwa semisalnya mereka tuh menjual beli, buat perjanjian jual beli, mereka itu kalau semisalnya si pembeli ini tidak bisa, dia di adendumnya ya, di perjanjiannya tidak bisa melunasi bahwa tanahnya itu akan dibagikan sesuai harga yang sudah diberikan. Dibagi dua. Secara tidak langsung seperti itu, tapi secara perjanjiannya kalau semisalnya tidak ada pelunasan dari si pembeli, maka ada diberikan sebesar yang dia keluarkan uangnya itu dibagilah. Misalnya dia bayar berapa ratus juta, dia dibagilah berapa harga per meternya Sesuai dengan perjanjian. Iya, yang udah dia keluarkan lah uangnya. Tapi di si pembeli ini dia di saat itu lagi keadaan tidak punya uang, dia membilangkan kepada penjual bahwa kayak istilahnya bahasanya gua lagi nggak punya uang, lagi kesusahan, karena pun di saat itu keadaan COVID. Force major bukan Iya, karena kan dia keadaan COVID, kan itu kan semua tuh dilanda semua. Tapi si penjual ini tidak mau tahu dan langsung ada perbuatan penggembokan. Dan di buku ini yang gua dikasih tahu, setelah gua baca, dia melakukan perbuatan sepihak. Perbuatan sepihak itu termasuk PMH. Jadi perbuatan sepihak itu termasuk PMH. Iya. Lalu kenapa bisa diputus? Penggembokan tadi kan? Iya, di luar perjanjian kan. Dia melakukan sesuatu yang di luar perjanjian. Iya, dia kan melakukan sepihak, nggak ada koordinasi dulu ke penjual. Atau kan ada etikat baiknya untuk memberitahu, atau bisa kasih surat peringatan. Itu kan ada cara-caranya kan untuk membatasi perjanjian, tidak melakukan sepihak menutup lahan itu. Tapi gue mau nanya dulu deh. Terus kenapa di putusan yang lu angkat sekarang ini bisa diklasifikasikan sebagai one press? Disitulah gua lagi meneliti, masih belum selesai gua meneliti ini, masih gua teliti nih perbuatannya seperti apa. Jadi ini lebih condong mana? Tapi sih menurut gua ya, mau sependek pendapatan gua ya, pengetahuan gua itu lebih kenanya itu PMH. Walaupun ada perjanjian di situ. Walaupun ada perjanjian, karena gua bisa bilang itu karena ada perbuatan sepihak itu. Tindakan menggembok itu ya? Iya. Nggak diatur ya? Iya. Kalau menurut lu gimana bang? Nah, menurut abang-abang ini gimana tuh? One press atau PMH kah? Bisa masuk konsumen nggak bang kira-kira kasusnya? Enggak. Enggak. Nggak bisa. Konsumen. Biar tanya lawyer aja. Lu konsumen dulu ya, nonton. Oh bang Robi ini yang suka beli gitu ya, aduh. Ya kalau ditelitinya tadi itu di dalam perjanjiannya, misalkan salah satu pihak tidak mampu memenuhi prestasinya dan pihak yang satu dalam hal ini menggembok tapi di isi perjanjiannya nggak ada, ya kalau secara gambaran besar menurut pengetahuan gue adalah itu bisa masuk PMH-nya. Bisa dikodifikasi kan bang ya? Karena kan kita nggak ngatur saat dibuatnya perjanjian ini, kalau telat bayar atau ada salah satu yang cedera janji di perjanjian ini, gue akan melakukan tindakan ini ya dalam perjanjian ini. Nggak diatur. Nggak diatur. Oh, kalau diatur Sepihak baru lah. lah. Dan diaturnya itu dia kalau misalnya tidak, kan udah diatur juga tuh. Iya. Kalau misalnya tidak ada pelunasan, dia adendumnya menyatakan bahwa semisalnya dia tidak melunasi, bakalan dibagi sebesar dia mengeluarkan uang itu. Tapi dia malah menggembok, bukan membagi haknya pembeli itu. Di luar perjanjian. Iya. PMH ini menarik banget ya. Banyak sekali emang yang Karena dia gitu. bisa masuk kemana-mana juga. Gue penasaran dari segi kerugian imaterial. Itu kan kerugian imaterial itu kan bukan real kerugian kan? Itu kalau menurut gue tafsiran kan, tafsir dari sebuah kerugian kan. Iya. Nah itu penjelasannya lebih, itu kan artinya kan tidak ada kepastian hukum di situ bang. Itu gimana tuh? Ya itu yang tadi gue bilang harus rasional cara penghitungan kalau imaterial ya. Kalau material kan jelas nih, 10 juta gimana, kenapa gue bisa rugi 10 juta? Karena ini di perjanjiannya nggak dipenuhin, harusnya dikirim sekian tapi nggak nyampe, contohnya kayak gitu. Nah kalau imaterialnya atas karena keterlambatan ini yang harusnya gue udah harus segini,
gue jadi ininya telat, gue harus ganti, gue udah janji nih ke orang ini nih, kalau barang ini nyampe gue akan ngasih lo, dan dia udah ngasih gue duit. Nah mau kan gue akan jadi rugi lagi kan, rugi waktu gue yang udah gue segala macam dan segala yang udah gue buat lah, jadinya ruginya di situ. Materialnya jadi hitung-hitungannya jadi segitu, hitung-hitungannya rasional ya, hitung-hitungannya. Bukan berarti tiba-tiba langsung bunyi. Enggak, iya, nggak bisa tiba-tiba Puluhan 1 miliar, M. ya, Karena kan yang agak rancu tuh kalau lo hitung imaterial dari pencemaran nama baik. Iya. Nah, sama kayak kasus gue nih. Dia tuh seorang developer. Nah, di situ kan dia developer punya nama dong di penjualan-penjualan. Menjaga lah dia. Iya, dia mau jual-jual rumah. Jadi kan orang jadi pembeli sama dia jadi menurut Trust issue dia jadinya, aturan dia gitu. sebulan bisa dapat segini, misalnya dia dapat 1 M. Jadi dia tidak dapat kan itu bisa di ini kan. Omset. Iya, nama baik dia sebagai Klien-kliennya iya, jadi klien- kabur, iya, gitu. jadi kabur. Jadi hitungannya dari situ ya. Iya. Gitu. Tuh. Berarti simpelnya itu kalau PMH itu nggak diatur dalam perjanjian yang dalam PPJB-nya tuh nggak diatur, tapi ada sesuatu hal yang melawan Iya. hukum gitu. Kalau PMA memang nggak ada di perjanjian. Dari perjanjian keuangan prestasi baru Prestasi, ada di perjanjian, diatur. udah diatur di Terus, perjanjian itu. Apa yang udah diatur ternyata lo ingkar janji. Tidak memenuhi prestasinya. Prestasinya. Itu biasa di banget. Gimana. Sekarang mungkin kita masuk lebih dalam lagi ke Dalam arah lagi nih mungkin ke arah perdata nih ya. perdata nih. Nah, kalau kasus misalnya tentang utang piutang nih, tapi yang lahir dari tipu muslihat, kan kalau kita bicara tentang Tipu muslihat. utang piutang ini kan masuk ke ranah perdata banget kan. Tapi kalau ada unsur tipu muslihat di situ, itu tuh larinya kemana tuh? Ke perdata atau pidana? PMA real. Muslihat. Kalau dari perdatanya bisa dari PMH-nya. Tapi kalau misal pidana kan bisa dari penipuan itu kan. Muslihat udah pasti tipu dong Iya. lo. Dari awalnya aja lo mau nipu. Ya, kalau dari perdata itu bisa Kayak dari lo PMH. kita bikin perjanjian yuk. Di sama gua. Tapi gue ini udah kita bikin perjanjian cuma dengan alibi gue, itu cuma alibi gue aja. Nanti kita nanti bikin ini perjanjian kerjasama bikin toko baju lah. Nanti gue nyetok 100, kata gue lo invest dong ke gue 20 juta. Nanti gue ini untungnya segini, kasih 20 juta cabut gue. Nah bohong doang gue, suratnya ada tapi gak pernah jadi. Wow. Sederhananya ya. Nih tipu muslihat gue. Buat apa? Buat gue dapat 20 juta. Tapi sih menurut gua Bang, kalau menurut lu kalau misalnya perdata sama pidana itu, kalau perdata itu lebih menuntut. Itu udah masuk ke hidup gue, udah sampai ranah praktek yang sering gue alamin. Iya. Kalau Berarti based on experience gitu Iya. Bang, ya. misalnya perdata ini kan menurut lu benar nggak kalau misalnya itu menuntut kerugian? Kalau pidana ini memfokuskan dia ke penjara atau Iya pasti. Pasti. Ya, jadi karena- kalau misalnya lu mau uang lu kembali bisa melalui PMH. Oke. Tapi kalau lu misalnya mau gimana ya? Mau buat dia jerah lah. Mau dia efek jerah, Pidana. itu pidana. Tergantung ya. Berarti artinya utang piutang ini bisa dibawa ke ranah pidana, bisa dibawa ke ranah perdata, tidak dibatasi gitu ya. Pidana mungkin ketika itu menjadi penipuan kali ya. gue masuk langsung gue lengkapin aja ya. Ya itu bisa berjalan keduanya. Ya setelah dia terbukti melakukan penipuan di pidana, setelah ininya keluar, putusannya keluar, langsung kita gugat perdata. Oh, kalau Iya, kayak gitu benar. bisa termasuk nebis in idem nggak Bang nanti? Lebih ini dan itu apa ya? Nebis itu yang pengulangan kasus. Iya, pengulangan kasus. enggak itu. lah. Oh enggak. Beda kamar dong. Oh beda kamar. Ini kan ya, dia kan udah terbukti bersalah secara benar menipu kan? Iya, nipu. Terbukti melakukan tindakan penipuan. Ya kan? Plus penggelapan lagi tuh kalau di iniin. Kalau dari kasus gua sama Andi tadi ya, 20 juta udah digeser kan. Tanpa apa? Ini ya. Nah, di perdatanya ya yang kita bahas tadi, ingkar janji tadi, ingkar prestasinya dia nggak terbukti. Berarti walaupun nanti dia udah diputus secara pidana, bisa juga digugat secara perdata gitu Iya, Bang. sorry, maksudnya malah PMH tadi. Oh yes, jadi PMH itu bisa 2 kali jadi Bang. Bisa. Dapat penjaranya juga, dapat Ya, ganti pasti. kerugian juga. Tapi Bang, setahu Ini keadilan ya, justice. oh,
Kalau itu Tidak- terjadi dulu emang lo mau dia cuma ini doang. Berarti lo udah somasi, udah negur baik-baik, lo udah datang ke rumahnya dan segala macam. Dan itikat Tapi baik. dia nggak menunjukkan itikat baik dia nih sama kita nih. Kita udah cuma minta. Karena kalau stepnya kan pasti kita somasi lah. Kalau lawyer pada umumnya ya. Oh, berarti ini bisa dipenjara gitu bang, orang nggak bisa bayar utang. Kalau bayar Karena- hutang ini ya. Kayaknya enggak Tapi ya bang ya. kalau hutang real itu perdata. Walaupun ada unsur penipuan di situ. Nah itu harus dikaji. Oh, dilihat Karena lagi. setahu gue di Iya, undang-undang tadi. hak asasi manusia itu Gak semuanya ya, gak gue ngomong kayak tadi terus wah ini tong datang real nih bisa. Enggak, secara kita harus ngaji lagi, harus kita teliti lagi. Ada nggak unsur penipuan dan penggelapan itu? oh iya berarti Tapi harus ketika itu dipenjara. ada bisa di baru bisa arahkan dipenjara. Iya, bisa. Kan nanti di ini kan jaksa juga. Ini ada nih unsur apa tipu muslihatnya masuk nih dalam rangkaian peristiwanya masuk apa enggak gitu. Dari cara dia ini dari runtutannya apakah itu masuk satu aja udah. Macam kayak gua, keputusan One Press. Gua lagi neliti nih, masuk nggak ke PMH? Ada nggak celah PMH-nya? Gitu. Celah hukumnya. Bisa gak konsumen kalau menurut lo? Nggak bisa dong. Kenapa nggak bisa? Bisa dong. Jadi ketawain kan nih sama lawyernya. Tapi menarik nih kalau misalkan bahas utang. Kalau misalkan gue nggak mampu bayar utang, bisa gak sih di penjara gue? Enggak. Enggak. Berarti enggak nih ya. Karena banyak banget nih kalau misalkan di sosial media apalagi. Jika orang bilang lu gue penjarain lu nggak bayar utang. Waduh. Berarti sesat itu ya. Padahal secara hukum padahal enggak tuh. Kalau rasionalnya enggak. Nah, terus peran kita Kecuali yang tadi kita bahas di awal tadi ya, yang sebelum masuk ada unsur. pasal ketika ada unsur tipu Iya, muslihat. kayak tadi yang gue bilang gue bohongin Andi dari awalnya. Kalau lu bisa menemukan unsur itu, ya, nanti kan akan dijelasin ke penyidiknya. Penyidik kan pasti kalau lo datang kan dia bilang, hanya mah perdata, ada perjanjiannya, tapi nggak pernah terlaksana. Itu misalkan tapi saat 20 juta itu udah Andi geser dan gue udah buat misalkan 10 baju udah jadi gue kirim ke Andi. Ini contoh baju yang bakal kita pasarin, baru hilang gue perdata tuh. Karena udah ada, tapi habis itu gue hilang. Lu bawa kemana gitu. Kalau itu agak lu mau geser ke penipuannya agak sulit. Yang penting pembuktian aja kali. Ya, kecuali Di belakang layar aja kali itu. Apa itu? Bang? Ya. Apa itu? ya tet. Coba nih. Ini praktek bro. Nanti lah, dia pasti tahu. Gampang lah itu kan. Praktek selalu berbeda lah ya. Tapi bang, lu ada nggak bang kasus yang paling lu tertarik lah gitu bang sama kasus itu? Yang sedang berjalan sekarang atau Selama lu jadi lawyer aja bang. kasus yang berkesan di gue gitu Yang ya. berkesan. Kasus yang berkesan di gue tuh waktu gue lagi magang, terus gue nanganin kasus ini pelecehan anak di bawah umur, diperkosa anak kelas 6 SD, diperkosa juga sama anak kelas 6 SD. Nah pelakunya juga di bawah umur, korbannya juga di bawah umur. Nah itu di undang-undang perlindungan anak kan itu diaturnya enggak, ya menurut gua enggak terlalu spesifik banget lah. Tapi mohon maaf itu bang, kalau hal kayak gitu tuh terjadi karena didikan orang tua yang salah atau motifnya gitu loh. Bisa Apa ya kira-kira? Kalau di kasus itu sih orang tua salah satu faktor dalam memperhatikan anak, karena kedua lingkungannya tuh di daerah Kumo Jakarta Timur lah, nggak sebut ya di mana ya. Di Jakarta Timur daerah Kumo gitu aja gitu. Timur, dan gue ada survei, gue datang ke lokasi untuk survei untuk tahu gimana kejadian itu bisa terjadi. Gue bahkan udah kayak penyidik gitu, gue datang untuk gue nerawang, gue lihat oh iya nih lingkungannya tuh kumuh, dan karena kejadian terjadinya di pelecehan itu di kandang kambing. Aduh. Di kandang kambing, terduganya waktu itu 14 anak SD, kurang lebih 14 seingat gue. Korbannya itu 3, tapi yang ngelapor tuh cuman klien gue nih 1 orang gitu. Dan itu udah divisum. Vaginanya itu yang klien gue tuh real sobek bro. Itu udah ya bener, dan itu udah nggak bisa ngelak. Jadi bang, pas lo kasus itu Jadi seperti nuntutnya ke siapa bang?
Kan itu masih anak di bawah umur juga. Masuk ke penjara anak bang Gue berarti. minta, gue gitu ngaduin ke LPSK juga untuk dihitung Peradilan anak kali ya. ininya juga, dihitung kompensasinya berapa untuk penggantian. Tapi waktu itu di kasus itu sih real gue pengennya anak itu mendapatkan hukuman Pelakunya, iya dengan apa yang udah dia perbuat, dia harus bertanggung jawab. Tapi kan anak di bawah hukum kan nggak bisa dipidana. Iya. Anak bawah hukum nggak bisa dipidana kan. Akhirnya gue menemukan sumbernya waktu itu di Kementerian Peraturan Menteri, Bang. Peraturan turunannya lah, Bang. Iya, Menteri Sosial. Gue lupa pasal berapa. Gue lupa nomor peraturan permennya tuh, permen berapa. Tapi mungkin nanti kawan-kawan cek aja tuh. Itu udah lama banget gue magang. Itu kasus itu 2018-19 lah, di antara waktu itu gitu. Nah, gue menemukan itu tuh. Jadi itu di undang-undang perlindungan anak tuh masuknya itu kalau anak itu nggak bisa kalau nggak salah ya, nggak bisa iniin, itu dikembalikan ke orang tua. Walinya. Iya, orang tua. Tapi menurut gue waktu itu kasusnya lu diperkosa, anak itu diperkosa seperti itu, gue merasa kalau si pelaku dikembalikan ke orang tua tuh nggak akan ada efek jerah. Nggak ada efek jerah. Kenapa nggak ada efek jerah? Menurut gue orang tuanya itu waktu itu pekerjaannya nggak ini, terus memang ya gue sebutnya lah sopir, dan ibunya tuh ya ibu rumah tangga. Yang dalam artian pemikiran gue adalah kalau ibunya hanya ibu rumah tangga, bukan gue mendeskripsikan ibu rumah tangga, berarti dia bisa dong untuk memperhatikan anak gitu. Analogi gue adalah ya berarti dia sehari di rumah bertemu dengan anaknya, harusnya dia bisa ngedidik, jangan sampai anaknya melakukan itu. Nah akhirnya gue di situ bilang dalam hal ini orang tuanya udah lalai, jadi untuk dikembalikan ke orang tua itu gak make sense, nggak adil lah, untuk nggak equal lah. Akhirnya gue minta yang gue selalu pelajarin di permen tentang mensos itu, Kementerian Sosial, nggak tahu mungkin udah berubah lagi, tapi mungkin bisa dicari nanti sama teman-teman tuh. Kalau memang orang tua itu nggak mampu untuk mendidik anaknya, itu ada badan atau ya dalam ininya panti sosial untuk ngurus anak-anak ini. Jadi anak itu ditaruh sekitar 3-6 bulan. Waktu itu divonisnya itu 4 bulan, cuman subsidiar dia nggak bisa bayar iniannya. Itu akhirnya 6 bulan full. Kayak di rehab gitu. Di rehab gitu. Jadi kayak dia dirawat Di panti ya, apa dia namanya, Bang? Tadi Bang? kayak aduh gue lupa namanya, tapi kayak panti sosial Panti gitu. lah. sosial gitu Bang, untuk anak tapi. Untuk anak. Tapi di situ ya kan nanti dia kalau misalnya Islam dia diajarin ngaji. Jadi artinya saat dia keluar nanti Bina lah, Bang, ya. dia tahu Berarti selama bahwa 6 bulan tindakan yang itu dilakukan tuh sekolahnya salah. dia gimana nanti Bang? Dia nanti dia terjemput. Oh diantar jemput. Dan terjemput. Karena masih anak kan, kita nggak iya. bisa menghilangkan si dia anak. Tapi anak kita harus tahu bahwa perbuatannya dia itu salah. Dan Tapi dia Bang, kalau boleh tahu waktu itu penyelesaiannya gimana Bang? Akhirnya. di unit perlindungan anak dan perempuan di Polres Jakarta, salah satu Polres di Jakarta. Jadi yang unit yang nanganin pasti unit UPA. Berarti kan anak Bang, dan perempuan. kalau case kayak begini nih ada lalai kan tadi Bang katanya, ada lalai dari ibunya gitu, Iya, dari orang tua, lah. dari orang tua lah. Nah. Kita taruh dari orang tua. Berarti penegakan hukumnya gitu Bang, bisa nggak penerapan hukumnya itu kenakan ke orang tuanya? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kalau pidana itu siapa yang berbuat yang bertanggung jawab. Iya betul Bang. Tapi kan di sini ada unsur kelalaian dari orang tua gitu loh. Tetap. Tapi yang berbuat itu bukan orang tuanya. Iya. Kalau kecuali ya kalau pergantian tadi, kalau kita masukin geser ke pergantian, Tapi masih perwalian kan, Bang, ya itu ya. wali nggak mungkin dong. Kalau gini deh, bukan masih status anak orang tua gue ngebunuh orang tua gue yang di penjara, apakah itu boleh? Iya. Nggak bisa. Tetap. Jadi walaupun anak itu ini ya tetap, makanya adanya panti sosial tadi tuh di Kementerian Sosial, peraturan Kementerian Sosial itu. Oh, terusnya Bang, kalau dia udah keluar dari panti itu selama 6 bulan nih, dia udah tinggal di rumah. Nah, terus di rumah ini dia nggak mendapatkan apa yang dia dapatkan di panti sosial. Nah, pokoknya Gitu loh. gue nggak tahu ya, itu mungkin pasti kan udah ada penelitiannya atau udah ada kajiannya lah. Dimana dalam waktu 6 bulan itu ya dia udah tahu bahwa selama di situ apa yang dia itu, pokoknya kemarin yang dilakukan itu sebenarnya salah. Karena walaupun bagaimanapun itu masih anak-anak. Gitu. Jadi yang harus masih dan itu masih SD. Waduh.
kalau SMP kelas 3 udah kita udah tahu lah ini kayaknya udah kelewatan bisa lah. Karena beberapa kasus ada kok anak SMP yang udah pasti udah banyak putusannya sih udah banyak dulu diangkat sama temen-temen gue yang ngangkat tentang perlindungan anak. Karena kan di undang-undang tuh ABH tuh anak berlawanan hukum ya. Anak berlawanan hukum tuh 12 sampai 16 tahun di sini. Gitu. Ya karena kalau lo mau bicara empati lagi itu kan kalau itu adalah ya mungkin gak terjadi dulu tapi kalau itu adalah gak usah adil lu deh itu adalah sepupu lu aja pasti lu akan kesel. Iya pasti bang. Pasti lo mau nerima Pasti di kasus itu lu benar-benar tersentuh ya bang. Tersentuh. Buat lu jadi terkesan. Ya yang bikin gua nggak ada kebanggaan lah waktu itu untuk jadi seorang pembela ya. Iya. Orang cara bisa ngurus kasus kayak gitu tuh dan dikasih kesempatan untuk ngurus kasus kayak gitu dan itu jujur itu masih magang dan belum nggak dibayar Pro bono gitu. ya pro bono tapi waktu Pro bono. ya masa itu kalau lu bisa itu akan jadi pride lah ya makanya untuk seorang waktu pengacara yang baru merintis itu akan jadi apa ya bahan bakar gue untuk wah Waktu loncat yang lebih ini bang. iya pasti karena di situ lo akan menghargai wah ternyata kehadiran gue tuh sangat dibutuhkan orang-orang kayak mereka nggak bisa nyawa pengacara lain gitu dan ya nggak banyak pengacara yang Itu terjadi bukan di lingkungan sekolah ya bang? itu dia baru pulang sekolah di luar korban tuh baru pulang sekolah tiba-tiba anak berempat belas ini lagi nonton film biru kepulang dicegat Mereka ini nonton film biru bang. Biru. Itu di mana berarti nontonnya? lagi rame-rame di kayak di lapangan gitu Oh. Satu sekolah semua ini bang? terus sekolah enggak bisa beda-beda Oh beda-beda. beda-beda Tapi apakah ada gitu pertanggungjawaban dari pihak sekolah gitu? Gak ada bang? enggak Karena di luar sekolah. Di luar. Bang. mereka nggak satu sekolah setahu. Tapi bang ya, aku nggak dimasuk di logika gue ya bang ya. Ketika kalau misalkan alasan lo itu bilang mending dimasukin panti sosial, bisa buat apa? Semacam itu kan yang namanya ya. Iya. Namanya apa? Tapi kan tadi lo bilang seperti itulah. Kalau misalkan dimasukin seperti itu, kalau after dia lepas dari situ kan, kalau orang tua yang juga kayak gitu berarti gimana? Ya intinya kan Nggak negara masuk di logika. ya, gitu. dalam hal ini kan penting negara udah ngambil bagian kan Udah berusaha bang ya. udah bisa sisanya ya pasti sebelumnya orang tuanya pasti dibina lagi juga di setelah nanti ibu anaknya di ini dan masa ya nggak mungkin ada orang tua yang mau anaknya belum kenal yang sama gitu aneh juga kalau ada aneh gitu Berarti iya berarti peran orang tua tuh ya penting banget ya bang. orang tua lu pasti ngajarin yang baik-baik kan ya kalau yang nggak baik-baik kan biasanya lu cari sendiri ya Ini gimana bang Robi ketawa-tawa aja. Coba kita apa kira-kira? Apa kira-kira? Kita lompat ke konsumen lagi nih. Kita lempar ke konsumen deh kalau gitu. Konsumen. Nah, konsumen ini dia perlindungan konsumen ya. Dia mengatur itu antara swasta dengan apa? Konsumen doang atau bisa juga nih dari kayak misal lembaga negara atau institusi lah dengan masyarakat. Ngatur gimana nih? Baik, masyarakat dilindungi gitu dari menggunakan undang-undang perlindungan konsumen. Tapi melalui negara bisa nggak bang? Kayak misalnya rumah sakit dari negara lah, kan pasti ada konsumen kan? Iya. Itu Pasiennya mencakup, konsumen. ya pasiennya lah. Itu mencakup undang-undang perlindungan konsumen itu mencakup itu juga nggak? Kita lihat dulu dari kasusnya dulu, harus dilihat dulu kasusnya. Jadi bingung. Ini jawabannya tergantung lah ya. Tergantung gitu. Nah, itu gue jawab Nah. adalah itu beda undang-undang tuh, beda kamar lah. Itu kan kalau kita bicara rumah sakit kan berarti ada undang-undangnya, undang-undang kesehatan kan. Masih bang masih dulu. Enggak, tapi Kalau ya memang dia termasuk konsumen, tapi kan kalau di undang-undang kesehatan pasti ada yang ngatur tentang pasien dan segala Iya, macam kan betul lebih sih. ke situ, Oh, gitu. lebih spesifik ke situ. Kalau konsumen kan pasti ya berbedanya karena ya bicara tentang ya lo ke tempat restoran, nah itu lo kan Oh, jual beli lah bang. Beda. Undang-undang perlindungan Jual beli konsumen ini juga. dia melindungi Iya kan, konsumen yang swasta gitu, Iya kalau lu yang pelaku usaha swasta gitu. kan di undang-undang perlindungan konsumen mengatur tentang pelaku usaha dan si konsumen itu juga. Jadi konsumen punya hak, pelaku usaha punya hak.
kewajiban hak dan kewajiban sama-sama punya gitu. Jadi kalau negara tuh gimana bang? Contohnya tempat lahan parkir lah. Ya negara hadir di yaitu BPSK. Enggak, bukan. Yang pernah gua lihat-lihat ya tentang disub parkir. Yes. Kan mereka tuh ngeluarin karcis tuh. Oleh disub kan dikeluarin kan, ada pakai rompi segala macam tuh kan pakai tiket karcis gitu kan. Di karcis itu di bawah dibilang kalau ada kehilangan kendaraan bukan tanggung jawab pihak parkir. Kan mereka itu kan bayar jasa. Klausul baku. Iya, klausul baku dibuat sendiri kan perjanjiannya kan. Tapi kan itu tidak menguntungkan oleh konsumen. Bisa batal demi hukum nggak? Bisa batal demi hukum, itu udah ada putusannya sih ingat gue. Putusan MK. Gimana nih bang nih MK? Menurut lu gimana tuh? Sebenarnya gue penasaran sama ini. Ini bisa masuk konsumen, Bang. Ya. Iya, masuk Ya, konsumen. masuk konsumen. Berarti kita bisa melaporkan disubnya. Menggugat Bisa. ya berarti ya. Bisa banget, Bang. Bisa. Harusnya langsung ditanya ini beneran dari Disbung gitu. Sebenarnya karena karcis itu sudah terjadi perjanjian juga kan, Bang? Iya. Nah, karena ada karcis itu. Ya, kalau negara ini kan banyak banget ini ya, Konoha ya. Maksud gua. Wah, Maksudnya maksudnya punglinya gitu maksud lu bang? Apa tuh? Pungli, pungutan liar gitu bang. Iya, bisa masuk ke Karena situ. kan kalau disub kan resmi kan. Dia kan bawa negara loh. Bawa negara itu kan lembaga. Kok bisa nggak bertanggung jawab lo ngejaga dan segala macam ya, berarti ada tanda kutip, ada sesuatu yang aneh kan mungkin. Berarti kalau misalnya teman-teman yang di luar sana misalnya ada karcis dari parkir di pinggir jalan dari disub, itu kita bisa menuntut hak kita. Bisa kalau Bisa kalau mengganti kerugian kehilangan Iya, kendaraan kita. harus. Bisa banget ya. bisa masuk konsumen, bisa masuk PMH juga, Bang. Ya, bisa. prestasi Bisa banget. One plus ya. perjanjian kan karcis kan itu Tapi kan perjanjian. kalau lebih spesifik kan aturan ya di konsumen. Karena kan lo menggunakan jasa dia kan. Benar. Gitu lo membutuhkan jasa dia. Etisnya ya mending daripada ruwet. Ya masuknya ke konsumen aja. Tapi bang, sederhananya nih, perbedaan sederhana dari pidana sama perdata gitu bang. Kan masih banyak nih orang-orang yang belum paham mengenai pidana perdata. Mereka taunya ya kita proses aja lah gitu. Ya perdata sederhananya ya person to person lah. Individu sama individu. Iya, perjanjian, perikatan. Ya kalau pidana ya sesuatu yang negara larang terus lo langgar. harus ditaati. Oh, bersifat memaksa lah ya. Ya, Terus pasti. kalau gua pengen nanya bang, pencemaran nama baik, misal dari orang sama orang nih, gua cemarin namanya beliau, namanya Robi, gua cemarkan lah ke orang-orang. Itu kan antar individu bang. Tapi kenapa masuknya ke ranah pidana ya? Saat lo menyebarkan kan berarti udah masuk publik. Masuk publik. Iya dong, kan lu menyebarin kalau lu kalau cuma kalau sendiri antara lu berdua doang nih kita nggak tahu nih. Oke. Lu berdua mah saling maki nih, iya kan saling apalah obrolannya lah. Ya kan lu berdua doang, tapi saat itu lu sebarin ke halayak, Ranah publik, ke ranah- publik ya ke orang-orang lah. orang. Contoh ke satu circle mana lah, ya udah Banyak itu, Bang. banyak. Kalau- Dia akan menyebar lagi tuh, jadi publik. Kalau ditarik dari ini bang, dari mungkin lebih person lagi nih, penghinaan ringan. Bagian nanti kan gimana tuh? Penghinaan ringan bang. Jadi ada salah satu pasal di KUHP baru. baru. Iya. Dia Dut penghinaan lah, ringan. ada dut. Ah. Ada tuh, ya. Iya, katain babi, misal kata-kata binatang gitu kan, gue langsung ngatain ke dia. Ya kan bukan babi. Iya, kayak gitu lah bang. Oh dia merasa kalau dia merasa tersinggung baru bisa pak. Bisa kayaknya kalau nggak salah enggak. Jadi walaupun kan Iya. Kan dia kan rahasianya kan dia kan yang tadi lu katakan kan. Iya. Gitu. Dia merasa wah dikatain gue pengen lapor dah. Itu kan padahal kan iya, padahal kan itu kan antar individu gitu kan bang. Kenapa bisa ranahnya tuh ke pidana, nggak ke perdata gitu? Padahal antar individu. Ya bisa. Itu juga pertanyaannya. Ya itu kan karena ya tadi tersebar tadi. Ada yang selain lu tahu. Jadi konsumsi publik lah. Pak. Jadi akhirnya kan publik ngerasa oh iya dia bahagia man. Oh iya dia anjing dan tanda kutip ya. Gitu. Jadi ngatain bukan satu orang, Iya. jadinya bisa jadi Nah, banyak. jadi karena itu terus diobrolin jadi padahal kan itu nggak benar tapi udah Tuh, tersebar. konteks pertanyaan dari Azra itu bukan disebarkan ke publik. Kayak gue lagi ngobrol sama Robi langsung nih, Bang Robi nih. Gue langsung ngatain dia pakai kata-kata yang tidak wajar lah, kayak babi. Balik lagi ke unsur pembuktiannya. Apakah kan karena satu berdua doang kan nggak ada iniannya. Iya, iya. Buktinya apa? Iya. Gak ada saksinya Nah, gitu. lu datang ke penyidik saya dikatain anjing babi sama dia. Buktinya apa, Pak? Ya kan siapa yang berdalil dia harus membuktikan kan. Ya, dalam hal ini kalau cuma antara lu berdua ya sampai di situ berarti. Ujungnya mediasi lah ya. Nah, kalau mediasi pun ya berarti
kan nggak ada yang tahu betul bener nggak sih. Bener. Tinggal kalau ditanya Robi dipanggil, bapak ngatain dia ini, bapak enggak. Nggak Bang merasa. waktunya apa? Saya nggak bilang kok. Kapan dia bilang? Waktunya enggak. Saya aja waktu yang dimaksud itu saya lagi ke sini di Bandung. Mantap. Iya, benar. Tapi menarik nih Bang, kan lagi bahas KWP baru. Gue boleh nanya gak nih? Enggak. Oh, Boleh. Kita kasih kesempatan lah buat Robi ini nanya nih. kan lagi ada lawyer nih. Nah, gimana tanggapan Abang tentang KWP baru, tentang pidana mati? Lu kan ada pidana mati. Karena kan pidana mati di KWP baru itu beda dengan yang KWP lama. Iya, tapi pidana mati ada. Tapi kalau selama 10 tahun dia berkelakuan baik. Nah, itu dia Bang. Gimana tanggapan Abang? Iya kan masih ada masa ininya lah. Ya ampun. Coba kita tanya nih. Mungkin kita gini ya, lu setuju gak bang sama pidana Ya, mati? lu setuju pidana mati di Bagi KWP baru apa koruptor lama? gue setuju gue. Gak ada asasi menurut gue. Kita gak bisa pakai hak asasi untuk koruptor karena negara ini gak berkembang dengan para koruptor ya menurut gue. Jahat karena ya lo lihat sendirilah, tiba-tiba ada orang bisa ngomong bahasa semut terus ada pengikutnya, gue agak aneh aja gitu. Ini negara ini nggak bisa berkembang, apalagi kalau dana-dana yang dikorupsi itu ini bukan pecinta aba ya, tapi diusnya ke pendidikan tuh. Gua rasa Indonesia bisa kayak Jepang lah. Jepang bisa maju karena kalau bicara filosofinya, karena dia fokus utamanya adalah guru-guru pendidikan lah dalam hal ini gitu. Berarti Abang nggak setuju nih sama pidana mati KWP baru? Bukan nggak setuju. Gua setuju tapi untuk ini ya Hanya untuk koruptor dalam hal ini. Tapi kan banyak yang kasus-kasus lain yang Ya teroris pasti lah kalau besar, kalau pelanggaran HAM besar ya pasti besar ya berat. Itu pasti. Tapi kalau cuman ini nih menarik. itu pendapat pribadi ya by the way. Jangan dirasakan lah. Semua anak hukum pasti punya lah. Kita agak tajam ini lah. Kan kita singgung tentang korupsi tadi kan. Waduh. Menurut kalian nih, abang MBG. Mas Bahlil ganteng. Abang dah. Tadi tap aja di tap. Gimana MBG? Kalau menurut gua kan itu kan bagi beberapa oknum orang yang memanfaatkan ini untuk menjadi ladang korupsi kan. Gimana tuh menurut lu bang? Ladang cuan. Ladang cuan. Ladang jual lah itu belum termasuk korupsi loh deh, hati-hati lah. Iya, ladang cuan. Kalau gua bicara gitu berarti kan Ada datanya berarti. dasarnya itu kan ya kita lihat aja di undang-undang tindak pidana korupsi kan. Karena dalam Unsurnya sebuah- jelas. Ada kerugian negara, ada belum ada kerugian negara loh. sebenarnya. Belum ada kerugian Belum ada datanya loh. Cuman memang secara Ini kajian potong aja nanti. itu iya. Kenapa? itu belum ada loh. Ya. Kerugian negara? Belum. Ada bang. Belum. Maksudnya bukti secara konkret bahwa ini merugikan negara belum? Kalau secara tafsiran banyak dari kayak gitu berarti kan udah ada ininya Mas. secara tafsiran banyak orang yang nggak pro dengan SPPG bilang itu merugikan negara. Kalau ladang uang ladang cuan yang gue bilang itu betul. Soalnya ada putusan, ada udah ngomong kasus yang diseret ke situ. Udah ada putusan yang ingkrah bahwa yang Bahwa dia menggelapkan dana SPPG nih. Terus dia bilang Tapi belum ada loh, ditemukan. udah ada ya? belum ada. Ada. Ya tentu ngobrol kayak gini bicara. Tapi banyak Bang yang memanfaatkan MBG itu untuk usaha Bang. Keuntungan pribadi gue Iya, rasa iya keuntungan. deh. Dengan Karena memang untungnya yang 1 M ya per bulan ya, kurang lebih ya. Ada yang joget-joget kemarin. Ya sama joget-joget terus ini. Antek-antek asing. Gua ngomong ada kerugian negara itu ya karena berdasarkan dari fenomena kasus yang ada nih bang. Kayak misalnya nih kasusnya Nadiem Makarim. Yes. Dia membuat hal yang berguna. Chromebook, pengadaan Chromebook itu dianggap kerugian karena menggunakan uang negara kan simpelnya kayak gitu tuh. Ini kan sama juga nih MBG menggunakan uang negara, ya kan? Berarti gue bisa bukan menafsirkan, gue bisa memberikan pendapat pribadi gue bahwa ini merupakan kerugian negara karena di situ ada kalau menurut gue pembajakan dana pendidikan. Oke. Ya kan? Karena kalau kita bicara tentang esensi dari MBG ini kan bicara tentang gizi ya, bukan spesifik langsung ke pendidikan. Paham gak? Tapi kan lo gak bisa belajar kalau ya kali ini bukan membela ya. Tapi gue pernah baca riset tadi. Gizi itu mempengaruhi kita untuk cara berpikir loh. Ya, Stunting. itu sempat gue bahas. Stunting. Tahu gak sih lo? Apa
ya nggak mungkin pola pikirnya akan sama dengan gue yang tiap hari Tapi makan rata-rata keju, MBG nggak bergizi. roti. Ya, ya misalnya lo dari rumah Itu yang janggal. Lele mentah kan kemarin ada nggak sih yang kemarin yang viral itu dapat lele mentah sekolah. Nah, di situ yang mungkin harus dipertanyakan. Nah menurut gue itu kerugian negara bang. Yes, kalau memang yang kita lihat di berseliweran di Instagram ya, ya kalau di ini ya itu bisa dibilang seperti yang maksud. Gitu. Karena banyak yang Tapi mengambil kan keuntungan sih itu bang, makanya ya, tapi kan ada lah dalam pengadaan pasti ada lah ini. Cuman kan dalam hal ini kalau kita bicara konteksnya kita dengan anak hukum kan kita Lahan basahan ya butuh sesuatu yang sudah dibawa sampai ke ranah pengadilan. Pengadilan. Udah diuji lah. Karena Kasarnya asas- udah teruji dulu Ada lah. putusannya gitu. Yes. Karena ada asas praduga tak bersalah. Tapi kan bukan berarti gue tidak boleh beropini dong bang. Boleh opini. Ya. Ya. Nah, karena setahu gue praduga tak bersalah itu dimuat di KUHP kan. Ya. Karena itu untuk membatasi aparat penegak hukum yang melakukan penindakan sewenang-wenang kan. Nah, gue kan bukan di ranah pengadilan nih sekarang. Karena kita bicara tentang ya beropini aja di media sosial gitu. Pasti. Ya. Jadi menurut gue ya praduga tak bersalah itu tidak membatasi gue gitu bang. Makanya gue mempertanyakan. Kan BEM siapa? BEM. BEM UGM, Tio ya. Iya tahu. Narasinya juga udah tajam tuh. Kan dia SPBG. Serikat apa? Tet lah. Apa? Eh, Satuan apa? Sebenarnya jadi program ya. Satuan Panji. Cari sendiri nih inilah, cari sendiri lah. Sebuah ini yang berani menurut gua, tapi kajiannya menurut gua landasan yang dipakai dan dari narasinya dia ya, gua nggak ngutip dari narasinya dia itu daging menurut gua, nggak ada idealnya lah. Daging, makanya sekarang jadi teror bro. Daging, kalau lo mengancam ya pasti lo akan diganggu. Bisa gak tuh sih MBG ke konsumen? Bisa gak? belum bisa sih bang menurut gua. Nggak bisa. Belum bisa. Belum ada teorinya juga bang. Belum ada aturan yang Berarti mengatur. sekolah-sekolah itu bukan konsumen. Anak-anak sekolah. Anak-anak sekolahnya, Itu pemikiran gua ya, karena gua tanya dosen gua, dia bilang belum bisa diuji untuk perlindungan konsumen. Karena baik data-datanya juga belum komplit bang. Oh yes. Karena masih baru juga. Masih baru. Masih uji coba lah bang, tapi coba. Iya sih, kita nggak bisa menyalahkan negara juga. Ini kan menurut gua Programnya baik. dalam hal ini programnya baik. Program baik. Bagus ya, programnya Pro bagus. kontra. Tapi kan Pasti ada implementasi ya, di lapangannya aja yang masih penerapannya. banyak pro kontra lah dalam hal ini. Gua nggak benar baik di Amerika MBG kok. Iya benar. Di luar negeri ya. Karena Gua sekolah kalau dikasih kita nonton filmnya tuh mereka datang ke sekolah langsung. Di Jepang pun juga rapi Iya. segala macam ya. Tapi karena ya kita kan juga di negara ini banyak oknum. Berbalik dengan kata oknum. Banyak yang memanfaatkan ini lah untuk ada keuntungan pribadi. Ini Ya udahlah, apalagi? Perlu ada yang dibahas lagi? gua oke lah. Mungkin kesimpulannya nih. Aduh, Kesimpulan. Mau nganter nyokap dulu. Yaudah kita tutup aja. Udah. Kira-kira kesimpulan dari semuanya nih apa gitu loh kira-kira. coba bang nih. Segala yang udah kita Kata-kata bahas tadi. motivasinya. Ini dari PMH dong kan ini. Coba dari yang PMH, dari segi PMH-nya dulu deh. Kesimpulan untuk closing statement-nya aja kira-kira dari bahasa ini. Kesimpulan gua ya PMA ini sebenarnya apalagi untuk anak perdata ya itu sangat bisa inilah sangat-sangat menarik untuk diangkat, untuk dikaji, untuk jadi seperti gua kan lagi ngangkat jadi skripsi. Kalau misalnya yang lagi pada skripsian boleh nih dicari nih buku ini sangat-sangat dia mengasih tahu sejarahnya segala macamnya. Itu sangat-sangat membuka pikiran kita lah. Karena PMH bersinggungan langsung dengan agak bersinggungan ya. Iya. Pidana. Coba bang, dari lu gimana bang? Ini terakhir ya gue dulu. Oh ya. Gimana Gimana, nih? Kalau dia tadi udah serius banget, gue mungkin untuk teman-teman di luar sana nih yang masih takut kalau terjadi masalah langsung aja. Itu lebay. Oh, itu ya. Itu lebay. Nggak tahu itu lebay. Itu arahnya kemana? Itu lebay. Kamu ngapain? Saya nggak- itu iklan tuh mas. Saya nggak boleh. Oh, itu nggak boleh. Oh, Boleh.
Betul Pak KTT. Buruan gua mau nganterin nyokap gua. Gila. Oke, kalau gitu yang ini emang agak-agak nih. Itu udah kita aja sih. Closingnya di sini nih. Ya udah caw aja kita langsung dah. Oke, Oke, please. Dan jangan lupa follow dan subscribe terus.